Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami ke Portal Politik. Dan ya, kita melihat bagaimana debat sengit yang terjadi di DPR antara menteri dari Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, yang memang mempersoalkan beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat krusial, termasuk penumpasan mafia-mafia impor yang kerap meresahkan masyarakat Republik Indonesia. Bahkan kali ini Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman sampai memberikan statement monolog dan ketika dicecar oleh fraksi DPR, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada agenda rapat antara menteri dan DPR untuk membicarakan beberapa program serta membicarakan beberapa progres-progres yang telah terjadi di dalam negeri. Namun sepertinya isu yang saat ini dibahas sangat krusial sehingga menyebabkan urat semakin tegang dan debat-debat sengit tidak terhindarkan, bahkan sampai keluar statement yang sangat-sangat nyelekit. Ini benar-benar dicecar Maaf, balik. mungkin kalau kami salah, kami Nah, mohon ini maaf. awal perdebatan, kita saksikan Ada dulu kekeliruan bagaimana dulu. berjalannya sidang ini, lalu kita komentari di Kalau akhirnya. tidak salah, saran IMF, pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi, seluruh Oke. penentu produksi itu bukan di pertanian seperti yang Bapak Ibu Oh, ketahui. ya betul. Ini salah, Oke, lanjut. tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50%. Pupuk untung 6 triliun. Pegawainya untung, nggak masalah. Tapi petaninya berteriak seluruh Indonesia. Izin Bu, sekalian kami jawab, sudah ditambah 100%. Pupuk sekarang baru 60% terserap. Pupuk nggak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Pak Menhan, juga usulan ke Pak Jokowi waktu itu, dan Presiden tegaskan lanjutkan. Kami bedah satu, bahwa ada kekeliruan kita di situ juga. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah, dolar, bukan kuantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan sepele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian. Nah, maafkan, izinkan saya menyampaikan apa adanya. Disinilah kalau terkadang orang pura-pura tahu, ini paling berbahaya. Hanya satu kata tapi menghancurkan petani Indonesia. Kuantum, harusnya kuantum karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 230%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai akhir tahun karena di Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ini kami kembali lagi bahwa kita tidak satu komando. Ada di BUMN. Kami tidak bisa mengintervensi. Tapi kerjanya di pertanian. Kemudian pertanian meningkatkan produksi. Petani sederhana. Sama Pak Prof, Pak Firman sampaikan. Petani sederhana, beri ruang untung. Pasti dia berproduksi. Tetapi off-taker siapa? Bulog BUMN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando. Jadi Menteri Pertanian bertanggung jawab, kalau ada apa-apa, menterinya diganti. Karena satu komando. Jadi dari hulu ke hilir itu tanggung jawab kepada satu komando. Inilah masalah besar. Bapak Ibu, bukan kami dengan teman-teman hebat. Kita impor jagung 2023 akhir 500.000 ton. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 6 bulan kita ekspor. Ini ada fotonya. Tetapi harga jatuh 2.600. Dan seakan itu biasa. Padahal ini menghancurkan seluruh petani Indonesia, petani jagung. Nah ini Pak Prof dilema. Mudah-mudahan ke depan sistem ini kita perbaiki. Tanpa kita perbaiki, kita akan berdebat di sini terus-menerus seperti Pak Firman, saudara saya, sahabat saya dengan Pak Prof. Ini tidak akan berhenti. Kemudian selanjutnya, pendekatannya pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah Pulau Jawa yang sudah existing, 7,4 juta hektar. Jadi izin bukan 7,6, 7,4 juta.
ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan kita mulai sejak 2016 periode pertama dulu, kemudian terpotong, anggaran turun 50%, pupuk turun 50%, kemudian anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan swasembada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah, ke depan ini pendekatannya holistik, satu komando. Izin Pak Prof. Intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada El Nino yang keras. Kemudian luar Jawa ekstensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana, ini kami tunjukkan. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice transplanter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektar. Kalau dulu adalah 1 hektar 25 hari. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian adalah pengawas mengkritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari makin menurun jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Karena jumlah, tetapi produksi kita harus tingkatkan. Nah, ini kemudian kita lihat kenapa Merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 4 bulan, 5 bulan ini kunjungan kemarin ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Salah satu contoh Pak Prof, kita mengolah lahan. Satu keluarga punya 10.000. Satu keluarga punya 1.000. Tetapi dengan menggunakan kerbau tradisional, pendekatan tradisional, tidak mungkin. Ini kita buatkan cetak sawah, tetapi kemudian ditinggalkan transmigrasi dan terusnya, tapi tanpa teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kembali tumbuh tanaman. Akhirnya kami katakan ini adalah pendekatan yang full mekanisasi dari hulu ke hilir. Kami rancang ke depan, dulu kita mulai 2016, kami rancang ke depan, membangun klaster semua cetak sawah baru, itu adalah pertanian modern. Dan sejajar dengan negara maju seperti Amerika, kami baru pulang dari Arkansas, kami lihat China katanya maju, kami ke sana. Kita tidak kalah, produktivitasnya mereka 7, kita mampu 8. Tempat tertentu. Nah, ini kita rancang untuk ekstensifikasi adalah pertanian modern dan sejajar dengan negara maju. Kalau itu tidak mungkin. Kalau ini tidak dilakukan, tidak mungkin, Pak Prof. Yang Pak Prof katakan, kalau tidak disupport dengan alat pertanian, gagal. Kami berani katakan sekarang gagal. Tapi ini harus holistik, mulai hulu hilir, mulai tanam, bisa ditunjukkan. Ada sumber daya alam, ada teknologi, ada milenial. Milenial tidak mungkin ikut, tidak bisa dipaksa milenial. Kalau rugi. Sehingga konsep yang kami tawarkan adalah, ini milenial ada 3.000, sekarang ada 20.000 mendaftar. Kenapa? Kami pendekatannya adalah teknologi dan kita hibahkan pada milenial untuk mengontrol ini alat, kemudian mengolah lahan yang jumlahnya satu keluarga kalau di Merauke ada 10.000, kalau di Kalimantan 1.000, ini diolah kemudian bagi hasil 70-30. Kita bisa bayangkan kalau 1.000 hektar 30%. Pasti kaya raya. Kita hitung milenial bisa dapatkan minimal 10 juta. Bahkan bisa 20 juta hitungan kita. 15 orang mengelola 200 hektar. Tanpa kita lakukan itu, maaf Pak Prof, nggak mungkin. Tidak akan terjadi. Nah sekarang kita ada alat ini adalah buatan kita, ini mahasiswanya, coba bisa tunjukkan di Kapuas. Kapuas pada saat kami pertama datang, infrastruktur yang Pak Prof sampaikan bukan 100, 200.000. Yang dicadangkan adalah 1,4 juta hektar. Tapi irigasinya selesai, dianggarkan baru-baru kemarin, itu hampir 1 triliun, ada mengatakan 2 triliun. Tetapi sawahnya tidak ada. Enggak, yang awal tunjukkan. Ini awal kami datang ke sana.